Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Mbak Hildawati, Esos MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Keberagaman Kebudayaan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Safana Sita dengan NIM E1121251007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai definisi, unsur, serta wujud kebudayaan beserta contoh konkretnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita belajar mengenai kebudayaan, sebenarnya apa sih kebudayaan itu? Jadi, kebudayaan itu adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diperoleh melalui proses belajar. Poin pentingnya di sini adalah kebudayaan itu bukan sesuatu yang biologis atau dibawa sejak lahir, melainkan sesuatu yang kita pelajari dari lingkungan kita. Nah, dari definisi tersebut, isi atau unsur kebudayaan itu bersifat universal yang kemudian tertuang ke dalam 3 wujud yang berbeda. Jadi, izinkan saya untuk memaparkannya secara singkat. Sebelum masuk ke wujud kebudayaan, di dalam antropologi kita mengenal adanya 7 unsur kebudayaan universal. Artinya, 7 unsur ini pasti bisa kita temukan di setiap kelompok masyarakat manapun. Unsur-unsur tersebut meliputi yang pertama, bahasa sebagai alat komunikasi utama kita, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, sistem pengetahuan, yaitu pemahaman kita tentang alam sekitar, manusia, flora, fauna, hingga waktu. Yang ketiga, sistem organisasi sosial, contohnya struktur kekerabatan atau aturan pernikahan di masyarakat. Yang keempat, sistem peralatan hidup dan teknologi, seperti pakaian, perumahan, wadah, hingga alat transportasi. Yang kelima, sistem mata pencaharian hidup, yaitu cara manusia bertahan hidup seperti bertani, berdagang, atau bekerja. Yang keenam, sistem religi yang mencakup kepercayaan kita kepada Tuhan, upacara keagamaan, dan hal-hal suci. Dan yang ketujuh adalah kesenian, sebagai ekspresi keindahan manusia, baik seni rupa, seni suara, maupun seni tari. Nah, menariknya, ketujuh unsur yang saya sebutkan tadi semuanya pasti mengalir dan tertuang di dalam 3 wujud kebudayaan yang akan saya jelaskan berikut ini. Wujud kebudayaan yang pertama adalah gagasan atau ide. Wujud ini sifatnya abstrak karena tempatnya itu ada di dalam pikiran kita sebagai manusia. Jadi tidak bisa kita sentuh ataupun kita raba. Bentuknya bisa berupa nilai, norma, aturan, hukum, atau adat istiadat. Contoh konkretnya dalam keseharian adalah norma kesopanan di dalam rumah. Di keluarga saya sendiri ada gagasan atau aturan tidak tertulis bahwa sebelum berangkat keluar atau pergi keluar, saya itu wajib berpamitan dan saling mencium tangan kepada orang tua saya. Nilai atau pemikiran bahwa kita harus menghormati orang tua, inilah yang menjadi wujud kebudayaan berupa gagasan. Wujud yang kedua adalah aktivitas atau tindakan. Kalau wujud yang pertama tadi baru sebatas isi pikiran atau rencana, di wujud kedua ini idenya diimplementasikan menjadi tindakan nyata atau pola perilaku manusia di masyarakat yang sering disebut sistem sosial. Menyambung contoh sebelumnya, ketika saya secara nyata mengulurkan tangan dan mencium tangan orang tua saya sebelum pergi, tindakan fisik yang saya lakukan secara berulang setiap hari itu adalah wujud aktivitas kebudayaan. Contoh lainnya, dalam dunia perkuliahan, kita sehari-hari ada aktivitas diskusi kelompok atau gerakan tertib seperti budaya mengantri. Wujud yang ketiga adalah artefak atau hasil karya. Berbeda dengan 2 wujud sebelumnya. Artefak ini bersifat konkret atau fisik. Artinya benda ini bisa kita lihat, bisa difoto, dan bisa kita raba dengan tangan karena merupakan hasil nyata dari ide dan aktivitas manusia. Contoh sekitar yang saat ini itu misalnya baju atau jilbab yang sedang saya kenakan, atau handphone yang saat ini saya pakai untuk merekam video ini. Handphone ini ada artefak budaya modern. Jadi manusia itu punya ide ingin berkomunikasi jarak jauh, lalu melakukan aktivitas merakit teknologi, dan akhirnya terciptalah benda fisik berupa handphone pada saat ini.
Oke, jadi kesimpulannya, 7 unsur kebudayaan tadi akan selalu bergerak di dalam 3 wujud ini, mulai dari gagasan di dalam pikiran, dilakukan melalui aktivitas nyata, hingga menghasilkan artefak yang bisa kita lihat dan gunakan sehari-hari. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai materi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Keberagaman Kebudayaan Indonesia. Saya mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Stefana Sita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.